Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara, segera setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada penduduk Mekah bahwa beliau di sebagian malam tadi telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Al-Masjidil Haram Mekah ke Al-Masjidil Aqsa di Palestina, lalu dinaikkan oleh Allah menembus 7 lapisan langit menuju ke Sidratil Muntaha, tempat di mana beliau menerima perintah sholat fardu 5 waktu. Penduduk Makkah, terutama para pembesarnya, dengan segera terbagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama menyatakan penolakan dan tidak membenarkan atas kabar yang telah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu. Lalu kelompok kedua dengan segera menyatakan pembenarannya atas kabar yang beliau sampaikan itu. Kelompok pertama yang menyatakan penolakannya atas kabar yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu antara lain adalah Al-Mut'im bin Adi. Tidak hanya menolak, Al-Mut'im bin Adi bahkan mengemukakan argumentasi yang menjadi dasar bagi penolakannya. Perjalanan dari Mekah ke Palestina di masa itu harus ditempuh selama kurang lebih 1 bulan perjalanan menggunakan unta. Lalu 1 bulan lagi harus ditempuh untuk menempuh perjalanan kembali pulang ke Mekah. Bagaimana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan menempuh jarak demikian jauhnya, dan itu hanya memakan sebagian dari waktu malam. Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berita yang tidak masuk di akal dan layak ditolak. Bahkan dengan tegas Al-Mut'im bin Adi menyatakan bahwa Muhammad adalah seorang pendusta. Sikap berbeda ditunjukkan oleh kelompok yang dengan segera menyatakan penerimaan dan pembenarannya atas kabar yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu. Abu Bakar Siddiq adalah salah seorang yang dengan segera menyatakan pembenarannya itu. Bahkan Abu Bakar Siddiq menyatakan bahwa ia akan membenarkan dan menerima andai pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan bahwa beliau diperjalankan oleh Allah menempuh jarak yang lebih jauh daripada yang ditempuh oleh beliau ketika Isra dan Mi'raj itu. Saudara-saudara, peristiwa Isra-nya beliau sallallahu alaihi wasallam dari Al-Masjidil Haram Mekah ke Al-Masjidil Aqsa di Palestina disebutkan secara langsung dan tegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 1. Sementara itu, Mi'rajnya beliau dari Al-Masjidil Aqsa dinaikkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menembus 7 lapisan langit menuju ke Sidratil Muntaha, disebutkan secara tidak langsung
di dalam surah An-Najm ayat 5 sampai ayat ke-18. Ada hal menarik. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Isra secara langsung dan tegas? Sementara itu, penyebutan Mi'rajnya beliau dari Al-Masjidil Aqsa menembus 7 lapisan langit menuju ke Sidratil Muntaha, seolah-olah Al-Quran menegaskan kepada kita semua bahwa Mi'rajnya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah bisa dijangkau oleh akal pikiran kita. Saudara-saudara, tidak semua apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dapat dipahami dan dimengerti oleh akal pikiran kita. Meskipun banyak di antara apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dapat dipahami dan dimengerti oleh akal pikiran kita. Isra dan Mi'rajnya beliau sallallahu alaihi wasallam seharusnya didekati dengan pendekatan iman, di mana sumber dari iman itu adalah keyakinan hati dan ketentraman hati kita menerima apa yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Akal pikiran senantiasa harus menguji coba lebih dahulu sebelum menerima sesuatu dan meyakini sesuatu itu sebagai hal yang benar. Sementara hati tidak membutuhkan itu. Bagaimana mungkin akal pikiran kita ingin menguji kebenaran Isra-nya beliau sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Palestina, apalagi menguji kebenaran Mi'rajnya beliau sallallahu alaihi wasallam dari Palestina menembus 7 lapisan langit, sementara peristiwa itu hanya sekali terjadi dan tidak akan pernah diulang kembali. Ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta bumi, langit, dan semua makhluk yang ada di dalamnya, sekaligus pencipta hukum-hukum yang berlaku di langit maupun di bumi, maka adalah ringan bagi kita untuk meyakini pula bahwa Isra-nya beliau sallallahu alaihi wasallam dan Mi'rajnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar terjadi. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka sesuatu itu akan terjadi tanpa harus tunduk kepada hukum-hukum yang berlaku di alam semesta. Saudara-saudara, peristiwa Isra dan Mi'rajnya beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi sarana bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menarik garis yang tegas. Siapa di antara penduduk Makkah yang mengimani beliau sallallahu alaihi wasallam dan siapa di antara penduduk Makkah yang tidak mengimani beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa Isra dan Mi'raj ini memiliki kekuatan yang lebih jelas dan tegas untuk melanjutkan perjuangan beliau membawa apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Mudah-mudahan kita semua dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maqam keimanannya seiring dengan semakin dalamnya pengetahuan kita semua terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj beliau sallallahu alaihi wasallam ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.